Proses produksi rumah potong ayam organik PT Chicken O Produce dimulai pada pukul 6 pagi. Truk pengangkut ayam-ayam hidup ini didatangkan langsung dari peternakan. Sebelum masuk proses produksi, ayam-ayam ini diistirahatkan terlebih dahulu selama 15 menit. Setelah itu, dilakukan proses quality control untuk pemeriksaan kesehatan, keseragaman ukuran berat, memastikan ada tidaknya memar atau patah tulang, serta ayam dalam kondisi tidak cacat. Unsur-unsur tersebut sangat penting demi memenuhi asas asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Ayam-ayam yang telah lolos quality control kemudian digantung pada central conveyor dan siap diproses lebih lanjut. Pada proses selanjutnya, ayam-ayam memasuki proses stunning atau pemingsanan. Proses ini dilakukan dengan mengaliri listrik bertenaga rendah ke air yang dilalui ayam selama 5 detik. Tujuannya untuk mengurangi tingkat stres pada ayam sebelum dilakukan proses penyembelihan. Selanjutnya, ayam memasuki proses penyembelihan. Untuk mendapatkan produk ayam potong yang halal, tentunya juru potong yang dipilih adalah seorang pria muslim. Proses penyembelihannya pun dilakukan sesuai kaidah Islam, seperti menghadap kiblat, membaca niat, dan memulai penyembelih ayam dengan membaca basmalah. Tahap berikutnya, ayam akan direndam pada air panas, di mana proses ini disebut scalding. Tujuannya untuk memanaskan suhu ayam dan memudahkan pencabutan bulu ayam. Air scalder yang digunakan diatur pada suhu temperatur 58 hingga 60 derajat Celcius, dengan lama perendaman antara 90 hingga 120 detik. Setelah melalui proses scalding, ayam-ayam tersebut masuk ke dalam mesin pencabutan bulu atau drifting. Proses ini untuk membersihkan tubuh ayam dari bulunya. Apabila masih tersisa bulu-bulu ayam, selanjutnya petugas akan mencabuti bulu-bulu tersebut secara manual untuk memastikan kualitas kebersihannya. Secara manual menggunakan pisau, petugas melakukan pemotongan kepala dan leher ayam, lalu kepala dan leher ayam tersebut dibersihkan dengan air dingin. Kemudian, produk kepala dan leher ayam ini dikemas sesuai permintaan pelanggan. Proses berlanjut, kali ini mengeluarkan isi jeroan ayam atau biasa disebut dengan istilah eviscerating. Bagian usus dan ampela ini dikemas tersendiri. Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah pemotongan kaki atau ceker ayam. Proses ini dilakukan oleh mesin, di mana ayam yang masih tergantung pada central conveyor akan melewati piringan pisau yang digerakkan oleh motor sehingga semua ayam yang masih tergantung, kakinya akan terpotong secara otomatis, sementara badan ayam jatuh ke dalam drum pendingin dan dilakukan pencucian. Potongan kaki ayam dimasukkan ke dalam mesin blower untuk dilakukan proses pengelupasan kulit kaki, kemudian dikemas sesuai permintaan pelanggan. Tubuh ayam yang sudah bersih dari jeroan dan terpotong leher serta kakinya disebut sebagai karkas. Karkas ini harus bersih, tersanitasi, dan higienis. Untuk itu, harus dilakukan pencucian menggunakan water chiller bersuhu 0 hingga 5 derajat Celcius yang dilakukan di dalam drum cool chiller. Selanjutnya, karkas masuk ke bagian creading karkas. Tujuannya adalah untuk memisahkan karkas sesuai spesifikasi dan kualitasnya. Dan yang tak kalah penting ialah pemberian label sebagai identitas produk yang berisi jenis karkas, ukuran karkas, jumlah unit, berat produk, dan tanggal produksi.
Untuk memperpanjang masa simpan karkas, maka dilakukan penurunan suhu karkas, di mana karkas dan produk lain hasil produksi dimasukkan ke dalam chilling room. Proses ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk segar dalam shelf line 3 hari. Produk dimasukkan ke dalam chilling room sesuai jenis produk. Temperatur chilling room dijaga pada angka 0 hingga 4 derajat Celcius. Untuk produk ayam olahan yang akan dibekukan, masuk ke proses pembekuan atau blast freezer. Dari proses pembekuan kemudian masuk ke tahap labeling. Produk dimasukkan ke dalam karton atau karung bersih, kemudian diberi label yang meliputi kuantitas, spesifikasi produk, serta tanggal produksi dan kadaluarsa, untuk menjaga kualitas produk beku dalam shelf line minimal 3 bulan. Produk beku yang sudah di-packing dimasukkan ke dalam cold storage. Suhu pada cold storage antara -8 hingga -20 derajat Celcius. Semua proses produksi ayam potong organik akhirnya selesai. Itu artinya produk ayam potong siap untuk dipasarkan. Proses muat produk atau loading ini menggunakan truk atau mobil box berpendingin untuk didistribusikan kepada pelanggan, seperti hotel, restoran, kafe, rumah makan, dan pasar di wilayah target pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis rumah potong ayam organik PT Chicken O Produce. Apa yang melatar belakangi pendirian bisnis rumah potong ayam organik? Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat membuat bisnis rumah potong ayam organik menjadi peluang bisnis yang menggiurkan. Tidak hanya tanaman yang telah dilakukan dengan metode organik, tetapi juga daging, khususnya ayam. Ayam organik kini menjadi peluang bisnis yang semakin luas pasarnya seiring dengan permintaan pasar yang meningkat, karena kesadaran masyarakat mengkonsumsi daging ayam organik yang lebih sehat. Secara bisnis, rumah potong ayam organik memang memiliki peluang yang besar. Kebutuhan daging ayam yang setiap tahun diperkirakan meningkat menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan. Ayam organik lambat laun akan laris dan menggeser dominasi ayam biasa. Untuk menjawab peluang dan kebutuhan terhadap daging ayam tersebut, maka kami mendirikan PT Chicken O Produce yang akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan daging ayam organik yang berkualitas. Kita akan evaluasi aspek-aspek studi kelayakan bisnis rumah potong ayam organik, di mana akan ada 5 aspek yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, aspek pasar dan pemasaran, yang kedua, aspek teknis dan teknologi, yang ketiga, aspek hukum dan legalitas, yang keempat, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Aspek pasar dan pemasaran. Produk yang kami tawarkan yaitu ayam organik, berupa ayam utuh, hati ampela, kepala dan leher, usus, serta ceker. Nah, untuk segmentasinya, kami memilih segmentasi psikografis dan geografis yang akan dipasarkan di sekitar wilayah Kota Padang. Hal ini dikarenakan masyarakat semakin sadar pentingnya mengkonsumsi makanan sehat. Untuk target pasarnya yaitu rumah makan, pedagang ayam di pasar, serta restoran yang ada di Kota Padang. Untuk positioningnya, kami memiliki tagline sehat dan halal. Selanjutnya untuk perkembangan permintaan pasar dan prospeknya. Dengan melihat semakin banyaknya kampanye gaya hidup sehat, sehingga tren untuk gaya hidup sehat semakin banyak diminati oleh masyarakat, sehingga permintaan akan makanan sehat dan bersifat organik semakin hari semakin meningkat. Salah satunya untuk kebutuhan protein hewani yaitu daging ayam. Nah, dari data statistik yang kami dapatkan, permintaan ayam di Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, hal ini menjadi peluang potensial bagi kami dalam menyediakan makanan sehat yaitu ayam organik. Selanjutnya untuk perkembangan penawaran pasar dan prospeknya. Kami melakukan promosi di berbagai media, salah satunya itu melalui media sosial seperti Instagram, serta nanti juga akan melalui pamflet
yang akan disebarkan di beberapa titik keramaian. Selanjutnya, untuk market space, untuk saat ini masih berada di wilayah Kota Padang, tetapi tidak menutup kemungkinan akan diperluas hingga ke daerah lainnya. Selanjutnya, market share-nya yaitu konsumen yang biasanya membeli ayam untuk diolah atau dijual kembali, diantaranya seperti rumah makan, pedagang ayam di pasar, serta restoran. Selanjutnya, untuk analisis pesaing. Pesaing kami yaitu Rumah Potong Ayam Debbie Farm, di mana kami memiliki beberapa keunggulan dari pesaing kami. Salah satunya itu dari produk. Produk yang kami hasilkan yaitu jauh lebih berkualitas karena ayam organik yang digunakan akan sangat diperhatikan kesehatannya dan juga pengelolaan daging mulai dari penyembelihan sampai dengan pengemasan terjaga dan bersih sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya untuk analisis SWOT. Untuk kekuatan yang kami miliki, salah satunya itu harga yang kami tawarkan cukup terjangkau. Untuk kelemahannya, ada pangsa pasar yang belum tersentuh oleh kami seperti toko dan supermarket, dikarenakan adanya pergerakan dari kompetitor. Selanjutnya untuk peluang atau kesempatan, kami memberikan pelayanan serta ketersediaan berbagai variasi produk yang menarik perhatian konsumen untuk kemudahan membeli produk ayam organik. Untuk ancamannya, ada konsumen yang terkadang hanya setengah-setengah dalam proses kerjasama, sehingga dapat mengganggu perputaran persediaan dan pengeluaran dari usaha yang kami lakukan. Untuk strategi pemasarannya, yang pertama produk kami yaitu daging ayam organik. Untuk harganya yaitu kami memasarkan harga yang paling tinggi kisaran 45.000 dan harga terendah sekitar 11.500. Nah, selanjutnya untuk lokasi usaha kami berada di Kelurahan Lemdadika Pramuka Mutiara, Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk promosi kami melakukan di berbagai media, salah satunya itu media sosial. Karena di media sosial ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga waktu dan biaya lebih efisien. Untuk bukti fisiknya, kami melakukan pencatatan sistem komputerisasi terhadap data pelanggan, serta nanti juga akan diberikan kartu pembelian bagi pelanggan yang sudah loyal terhadap produk kami. Untuk proses pembeliannya dapat langsung datang ke lokasi usaha kami, serta untuk pembayarannya juga dapat dilakukan secara tunai maupun tunai sesuai keinginan pelanggan. Untuk orang, nah di usaha kami ini kami terdapat tenaga kerja yang terdiri dari bagian marketing, keuangan, serta produksi. Nah, selanjutnya untuk keputusan strategi. Nah, usaha kami ini memiliki desain produk yang mengedepankan kepada kualitas. Produk yang dihasilkan di bagian produksi ini memiliki kualitas yang lebih baik. Selain itu, kualitas olahan ayam ini dapat dilihat dari kualitas karkas utuh ataupun teknik pemotongan itu sendiri. Selain itu, kami juga membangun korelasi yang ditujukan untuk membangun hubungan lebih baik dari sekedar pelanggan vendor. Melakukan pembangunan hubungan dengan melibatkan diri untuk membantu dalam beberapa urusan Aspek konsumen. teknis dan teknologi. Yang pertama, tanah dan lokasi. PT Chicken O Produce terletak di Kelurahan Lemdadika, Pramuka Mutiara, Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini dikarenakan dekat dengan saluran sanitasi atau pembuangan, namun cukup jauh dari perumahan atau komplek yang ramai ditinggali masyarakat, agar tidak menyebabkan polusi aroma ataupun suara. Lokasi ini tidak terlalu sulit untuk menjangkau atau dijangkau oleh konsumen. Desain produk. Desain produk ayam organik PT Chicken O Produce dibuat sebaik mungkin. Desain ini bertujuan agar kemasan dapat melindungi karkas terhadap kerusakan yang terlalu cepat, baik kerusakan fisik maupun kontaminasi mikroorganisme. Untuk bahan baku utama produksi memerlukan 200-500 ekor ayam organik per hari. Skala operasi dan luas produksi. Untuk menunjang percepatan permintaan konsumen, baik di dalam maupun di luar daerah, nantinya melakukan perluasan untuk proses produksi. Untuk saat ini, skala operasi hanya di kota ataupun kabupaten wilayah Sumatera Barat, namun tidak menutup kemungkinan nantinya akan berkembang hingga ke luar daerah atau pulau. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk konsumen yang tidak ingin kesusahan dalam pembelian ayam potong adalah membentuk saluran distribusi
produsen ke agen, agen ke konsumen, di mana agen diartikan sebagai perwakilan perusahaan dalam proses distribusi produk. Langkah-langkah proses produksi seperti pertama, proses pemotongan, pasca pemotongan, penyiapan karkas, pemotongan karkas, pengemasan dan pelabelan produk, dan terakhir pendinginan dan penyimpanan produk. Layout pabrik dan bangunan bisa dilihat seperti gambar berikut. Mesin dan peralatan. Yang pertama, konveyor, area atau bak penirisan darah, pemingsan, scalder, mesin pencabut bulu ayam, bank evacuation trough, peralatan kerja, bak pembersih, bak chilling, bak peniris, meja kerja, baju kerja dan sepatu apron, keranjang karkas, troli, ipal, dan tangki air. Prasarana umum yang harus ada yaitu akses jalan yang baik menuju RPA yang dapat dilalui kendaraan pengangkut ayam, sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah yang cukup, sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus-menerus, fasilitas penanganan limbah padat dan cair, bangunan utama, area penurunan ayam, dan kandang penampungan atau kandang istirahat ayam, kandang isolasi, ruang pelayuan berpendingin, area pemuatan, karkas atau daging ayam, kantor administrasi, ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi atau ruang penggantian pakaian, kamar mandi dan WC, fasilitas pemusnahan bangkai atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator, sarana penanganan limbah, rumah jaga, ruang pelepasan daging dan pemotongan daging, ruang pengemasan daging, fasilitas freezer dan blast freezer, gudang dingin. Di sini PT Chicken O Produce memiliki 4 jenis kendaraan. Yang pertama Technocar, Grand Max, mobil pick-up, truk ayam hidup. Desain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan rumah potong ayam PT Chicken O Produce harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi. Pengoperasian usaha di sini ada pemingsanan, penyembelihan halal, pencelupan di air panas, pencabutan bulu, pengeluaran organ dalam, penyiapan karkas, pemotongan karkas, pengemasan dan pelabelan produk, pendinginan dan penyimpanan produk. Aspek hukum dan legalitas yang terdiri dari badan hukum. Bentuk badan hukum dari rumah potong ayam PT Chicken O Produce ini yaitu perseroan terbatas, PT yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Yang selanjutnya ada nama usaha, visi misi, dan jumlah pendiri. Nama usaha tersendiri yaitu PT Chicken O Produce. Visi menjadi rumah potong ayam organik yang menjamin kualitas dan manfaat terbaik di wilayah bagian Sumatera. Misi mewujudkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan yang berkesinambungan dengan konsumen melalui pelayanan prima serta kemampuan kinerja terbaik untuk meningkatkan mutu kualitas dan manfaat bagi konsumen. Jumlah pendiri PT Chicken O Produce didirikan oleh 4 orang. Pembuatan perjanjian ini diketahui oleh notaris dan dibuatkan aktanya. Modal yang disetor oleh pendiri perusahaan ini sebesar 75 juta per orang, sehingga modal yang disetor berjumlah 300 juta. Izin yang diperlukan usaha, yaitu mempersiapkan data pendirian PT, membuat akta pendirian di notaris, pengesahan SK Menteri Pembuatan PT, mengurus domisili kelurahan, mengurus nomor pokok wajib pajak, mengurus surat izin usaha perdagangan, mengurus tanda daftar perusahaan, memiliki nomor izin berusaha. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya. Yang pertama ada struktur organisasi, yaitu Kepala Rumah Potong Ayam Imawan Wahyudi, Kepala Bagian Produksi Satria, Kepala Bagian Pemasaran Desti Zahara, Kepala Bagian Keuangan Wilda Fitri. Selanjutnya deskripsi pekerjaan. PT Chicken O Produce merencanakan akan memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Selanjutnya, spesifikasi pekerjaan. Suatu pekerjaan maupun tanggung jawab akan dilimpahkan kepada seseorang, biasanya diikuti dengan adanya persyaratan kualitas minimum pekerja, agar bisa diterima dan diberikan tanggung jawab tersebut. Selanjutnya, ada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Aspek sosial dan ekonomi. Dalam aspek sosial dan ekonomi, usaha PT Chicken O Produce memberikan dampak bagi pelaku usaha dan lingkungan sekitar usaha itu sendiri. Selanjutnya, ada aspek lingkungan. Praktik lingkungan rumah potong ayam tergolong cukup baik, yaitu telah menyediakan wadah penampungan limbah, letak wadah di luar bangunan merupa yang mengurangi bau kotoran ayam. Tersedia TPS dan pengangkutan limbah oleh petugas kebersihan. Namun dari aspek pengolahan limbah cair tergolong masih kurang baik, yaitu belum tersedia sarana pengolahan air limbah, tidak ada saluran khusus untuk limbah cair, dan sebagian besar belum melakukan penyaringan air limbah sebelum dialirkan ke saluran pembuangan sehingga menimbulkan bau busuk. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, rumusan ide bisnis yang dilakukan oleh PT Chicken O Produce adalah mendirikan usaha rumah potong ayam sehat dan halal. Usaha ini dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti memiliki modal yang kuat, memiliki kontinuitas produksi ayam boiler organik agar dapat mengambil peluang, seperti adanya kebijakan pemerintah mengenai rumah potong hewan unggas, peningkatan produksi daging ayam di Kota Padang, mayoritas penduduk di Kota Padang beragama Islam, adanya fatwa MUI RPH atau RPU secara syar'i, dan harga jual ayam karkas yang cukup tinggi, sehingga diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dan menghasilkan produk yang halal bagi PT Chicken O Produce. Rekomendasi, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan di dalam proposal ini, dengan memperhatikan aspek non-finansial dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Secara keseluruhan, aspek non-finansial telah memenuhi indikator kelayakan suatu usaha, seperti adanya pasar yang dapat dimasuki, kapasitas produksi yang disesuaikan dengan GAP atau selisih yang belum terpenuhi di pasar, layout, bangunan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan, menjalin hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar, dan menjaga lingkungan agar tidak tercemar akibat adanya usaha tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.